Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Tidak seorang ahli sejarah pun, baik dia berasal dari dalam Islam maupun dari luar Islam, yang apabila mau menulis secara jujur yang tidak mengakui keberhasilan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengemban dan menegakkan tugas risalah Islam. Saudara-saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Agama Kristen punya Raja Konstantin, agama Buddha punya Raja Asoka, dan agama Persia punya Raja Cyrus. Mereka raja-raja besar dan berkuasa yang membantu perkembangan agama yang dianutnya dengan segala daya dan dana, dengan segala kekuatan dan kekuasaan. Stoddard misalnya dengan ungkapan yang jitu pernah mengatakan, makin dalam penyelidikan kita terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka makin kagum kita dibuatnya. Agama-agama besar lain di dunia ini, kata Stoddard, tumbuh dan berkembang sangat lamban, dan baru kemudian berhasil karena ditopang oleh para penguasa yang menganut agama itu. Saudara-saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak demikian dengan Islam ini. Ia dikembangkan oleh seorang yang sejak kecil sudah yatim piatu, bukan raja, tidak pula anak orang kaya. Namun dalam waktu yang relatif singkat, tidak lebih 1 abad setelah masa perkembangannya, Islam berhasil menembus dinding Jazirah Arabiyah, memasuki Bizantium dan Persia, untuk kemudian mewarnai hampir 2/3 belahan bumi ini menjadi mercusuar di lapangan ilmu dan peradaban. Saudara-saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang menarik untuk dijadikan masalah ialah apa rahasia keberhasilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita telusuri sejarah kehidupan dan perjuangan beliau, akan kita temukan 5 hal yang menunjang keberhasilannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil di dalam dakwahnya sebab sejak kecil beliau sudah ditempa oleh penderitaan yang bertali-tali. Saudara-saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lahir ke dunia tidak pernah kenal ayah. Umur 6 tahun ditinggal oleh ibu. Yatim piatu dikala beliau sedang perlu pengertian seorang ayah dan belai kasih seorang ibu. Jatuh ke tangan kakek. 2 tahun kakek mengasuh beliau, kakek meninggal pula. Setelah kakek meninggal, diasuh oleh paman Abu Thalib. Abu Thalib ini memang sayang kepada beliau, tetapi miskin, sehingga Nabi dikala itu mengembalakan kambing kepunyaan orang-orang Mekah. Tumbuh remaja tidak dalam lingkungan elit yang serba ada, tidak dalam lingkungan yang dimanjakan, tetapi ditempa oleh penderitaan yang bertali-tali. Saudara-saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Nabi lantaran sejak kecil sudah ditempa oleh penderitaan, ketika kemudian berjuang menegakkan risalah Islamiyah, berhadapan kembali dengan kesulitan, kesukaran, penderitaan, halangan dan cobaan, jiwanya sudah mantap lantaran sejak kecil sudah terbiasa dengan kesulitan-kesulitan. Saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa positifnya? Saudara, logikanya begini. Orang itu kalau sudah biasa susah, lalu ketemu susah, kira-kira kaget nggak? Lantaran sudah biasa. Sama juga saudara biasa makan kangkung. Datang ke rumah teman dikasih kangkung, oh ini makanan saya. Dikasih daging ayam, tentu nambah. Saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kehidupan ini kesiapan menghadapi penderitaan diperlukan. Artinya menjadi manusia itu lebih baik menjadi manusia yang siap susah daripada menjadi manusia yang siap bahagia. Lebih baik saudara berkata saya hidup siap melarat daripada saudara berkata saya hidup siap bahagia. Kalau saudara hidup siap melarat itu cuma sekedar siap, dan siap melarat belum tentu melarat, cuman siap. Saya siap melarat. Umpama nanti bahagia, alhamdulillah. Umpama melarat sudah disiapin. Bagaimanapun juga kalau kita sudah siap, penderitaan rasanya akan lebih ringan ketimbang kita tidak punya persiapan, walaupun bobot penderitaannya sama yang menimpa kita. Saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga di dalam menegakkan dakwah yang penuh dengan onak dan duri, fitnahan, cemoohan, caci maki dan segala macam bentuk cobaan dan ujian, beliau mampu menghadapinya dengan tabah. Ternyata penderitaan, kemiskinan bukan merupakan halangan bagi tumbuhnya satu cita-cita yang mulia. Saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apalagi orang selalu mengatakan hidup bukan undian. Jangan mengharap untung besar tanpa mau peras keringat. Makin tinggi keinginan, makin banyak kita harus berbuat. Istilah yang sering saya kemukakan, kalau saudara mau jadi pohon tinggi, saudara harus berani tertiup angin. Makin tinggi pohonnya, makin keras anginnya. Kalau takut angin, tentu jangan jadi pohon tinggi. Silahkan jadi rumput, tidak ditiup angin memang, cuma diinjak-injak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangankan di dunia ini, di akhirat nanti identitas ini akan dimintakan pertanggungan jawab dan akan ditanyakan kepada kita. Adalah suatu hal yang wajar bahwa seorang pengikut menyesuaikan tingkah laku, gaya hidup dengan orang yang diikutinya. Sekurang-kurangnya menjadi pengikut rombongan orang besar merupakan suatu nikmat. Paling tidak kita bisa numpang mujur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau saya berangkat ke Bali ikut rombongan Pak Menteri misalnya, saya bisa bebas timbangan. Tas saya tidak usah diperiksa-periksa barangkali. Kenapa? Ini rombongannya Pak Menteri, numpang mujur. Tetapi tentu untuk menjadi anggota rombongan Pak Menteri ini kan harus ada tanda, ciri-ciri atau yang disebut identitas. Kalau kita mengaku dan memproklamirkan diri sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai pengikut beliau, apa sih identitasnya, ciri-cirinya? Bersumber dari surah Al-Fatah ayat 29. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Muhammadur Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya,
orang yang mengikuti ajarannya, para sahabatnya, kita ini para pengikutnya, mempunyai ciri atau identitas. Dalam ayat ini ada 5 ciri yang dijelaskan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, asyidda'u 'alal kuffar. Pengikut Nabi Muhammad bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Tegas di sini artinya bukan main marah-marahan, tidak ngajak berkelahi, bukan juga menantang perang. Tegas di sini artinya mempunyai prinsip, mempunyai garis yang nyata di dalam keyakinan beragama. Garisnya apa? Tidak lain, lakum dinukum waliyadin. Bagi Tuhan agama Tuhan, bagi kami agama kami. Silahkan Tuhan melaksanakan agama Tuhan, kami akan melaksanakan agama kami. Kami menghormati Tuhan, Tuhan pun menghormati kami. Tetapi soal agama tidak usah dicampur adukkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Identitas semacam ini perlu kita tegakkan kembali. Sebab apa? Sebab di zaman sekarang orang mulai mengaburkan nilai-nilai kebenaran dari agama, yang pada akhirnya menanamkan sikap ngambang terhadap agama. Misalnya kita ini dibuai dengan kalimat yang kelihatannya bagus tapi sebenarnya mengandung racun. Kata orang, jangan fanatik, semua agama kan bagus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semua agama benar, semua agama thayyib. Terus terang saja, saya bukan tidak setuju dengan kalimat itu. Saya beranggapan kalimat itu belum sempurna. Semua agama benar, jangan titik di situ, itu baru sekedar koma. Semua agama benar, koma, bagi penganutnya masing-masing, titik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semua agama baik, koma, bagi penganutnya masing-masing, titik. Bagi kita yang muslim, yang benar, Islam. Dan seorang muslim yang berani membenarkan semua agama, seorang muslim yang berani berkata semua agama benar, sekurang-kurangnya munafik kalau tidak menjadi murtad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wah Pak, itu namanya fanatik dong. Betul. Yang tidak boleh kan fanatik kepada suku, yang tidak boleh kan fanatik kepada guru, tapi fanatik kepada agama dalam arti berpegang teguh kepada agama merupakan bagian daripada kehidupan beragama. Hanyalah kalau umat Islam ini fanatik dengan agamanya, dia akan konsekuen, baik melaksanakan, mengamalkan maupun mengembangkan agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang jelek itu kan kalau sudah fanatisme kesukuan. Contoh, misalnya mentang-mentang orang Sunda, lalu ngomong saya ogah dengerin ceramah. Kenapa? Ustadznya bukan orang Sunda sih. Ini nggak benar, emangnya Nabi Muhammad kelahiran Ciamis? Kan tidak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya ya cinta kepada suku saya, tapi tidak lalu fanatik. Cinta suku boleh, fanatik kepada suku salah. Cinta kepada guru bagus, fanatik kepada guru jelek. Cinta kepada agama bagus, fanatik kepada agama wajib. Hanya dengan fanatik kepada agama orang konsekuen. Toleransi ada tempatnya, tetapi tidak menyangkut masalah-masalah ritual, tidak menyangkut masalah-masalah ibadah. Soal bikin jalan umum, mari bersama saudara-saudara kita yang lain agama membangun puskesmas, mari bersama-sama menjaga keamanan, mari sama-sama. Tapi kalau sudah menyangkut masalah ibadah, kembali kita kepada prinsip lakum dinukum waliyadin. Bagi Tuhan silahkan melaksanakan agama Tuhan, kami pun akan melaksanakan agama kami.
Jangan menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Silahkan menyebarkan agama, tetapi jangan kepada orang yang sudah beragama. Ini batas toleransi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Taruhlah kita sekarang masih disanggup berkata dan berpendirian semacam itu. Anak kita, keturunan kita, generasi yang akan datang, jikalau ditanamkan rasa ngambang terhadap agama, lambat laun akan makin tipis nilai-nilai religius itu melekat di dalam jiwanya. Dan akibatnya akan rawan kemajuan macam apapun, modernisasi macam apapun, kalau sudah terlepas dari kaitan kehidupan beragama, tidak akan banyak menolong untuk mensejahterakan umat manusia. Dalam sejarah sudah dibuktikan, alhamdulillah, kalau kita mau objektif menilai sejarah, ketoleransian umat Islam itu sudah dibuktikan oleh fakta sejarah. Tetapi tanpa harus mengorbankan nilai-nilai akidah, keyakinan-keyakinan yang harus kita jaga dan kita pertahankan. Asyidda'u 'alal kuffar, bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Ini sikap yang pertama, identitas yang pertama. Yang kedua, ruhama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Kalau kepada orang kafir tegasnya bukan main, tapi kembali ke dalam, kembali kepada sesama muslim, kasih sayang setengah mati. Saling asah, saling asih, saling asuh, saling mengalah buat kepentingan yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini sudah dicontohkan dalam sejarah ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah. Orang Madinah yang menyambut kedatangan orang Mekah itu kan disebut Ansor. Betul apa betul? Lah orang Mekah ini yang hijrah ke Madinah disebut kaum Muhajirin. Apa orang Madinah menyambut kedatangan orang Mekah itu mentang-mentang orang asli Madinah lalu tolak pinggang? Masing-masing malah mencari saudara. Karena apa? Persaudaraan dalam Islam diikat dengan akidah. Artinya ini, dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, bahasa apapun yang dia pakai, jikalau akidahnya sama, dia saudara kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qauli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.